Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, kata beliau begini, la tanzuru ilal hadith walakin inzuru ilal isnad, fa in sahha al-isnadu wa illa fala taghtarru bil hadits idza lam yasih al-isnadu. Janganlah kalian melihat kepada matan hadis, tetapi lihatlah kepada sanad hadisnya. Apabila sudah sahih sanadnya, ambillah hadis tersebut. Dan jika tidak sah sanadnya, maka jangan kalian tertipu dengan bagusnya matan hadis tersebut. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala di juz yang ke-19 oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi membawakan perkataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Jadi dalam kita meneliti hadis, yang penting sanadnya, rawi-rawinya benar atau tidak, rawinya pendusta atau tidak, rawinya meriwayatkan hadis yang mungkar atau tidak. Itu diteliti oleh para ulama hadis. Dan kitab-kitab itu sudah dicetak, ratusan jilid kitab yang berkaitan dengan rawi-rawi hadis, menunjukkan bahwa sunnah ini terpelihara, diperiksa oleh para ulama hadis. Dari mulai abad pertama Hijriyah mulai ada pemeriksaan sanad hadis. Jadi menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu terpelihara dengan melihat kepada matan dan sanadnya. Jadi antum jangan tertipu dengan orang mengatakan qala Rasulullah, sabdanya begini. Lihat, tanya perawinya siapa, sanadnya ada atau tidak. Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah. Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya neraka. Jadi orang yang berdusta atas Nabi, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini mutawatir. Dan berdusta atas Nabi berbeda dengan berdusta dengan nama orang lain. Hukumannya berat. Berdusta atas nama Nabi ini hukumannya berat, ancamannya neraka. Selanjutnya tentang terpeliharanya sunnah, kita kembali ke halaman 18. Tentang terpeliharanya sunnah Nabi, tadi yang keempat sudah saya jelaskan, kesungguhan para ulama mengumpulkan sunnah dengan meneliti sanad dan matannya. Yang kelima, pengetahuan mereka yang dalam tentang hal ikhwal para perawi dan sikap kritis yang tinggi dalam menerima riwayat-riwayat mereka. Jadi mereka betul-betul teliti meneliti para rawi itu, dan mereka ketahui bagaimana kehidupan mereka. Diketahui setiap rawi itu bagaimana hidupnya mereka. Mereka jujur atau tidak, diteliti oleh para ulama hadis. Yang keenam, penyusunan ilmu jarh wa ta'dil. Kriteria menerima dan menolak hadis berkaitan para perawinya, seperti al-jarh wa ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang wafat tahun 327 Hijriah. Kemudian yang ketujuh, pengumpulan dan penyusunan ilat-ilat cacat hadis dengan pembahasan yang lengkap, seperti kitab Ilal yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Ilal yang ditulis oleh Imam Daraqutni, kitab Ilal oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ini sebagiannya sudah disyarah kitab Ilal ini. Kemudian yang kedelapan, penyusunan kitab-kitab untuk membedakan hadis-hadis yang makbul, yang diterima, dengan hadis yang mardud, yang ditolak. Ini disusun kitab-kitabnya oleh para ulama di hadis. Jadi kitab-kitab hadis yang sahih, yang hasan, ada juga disebutkan tentang pengumpulan riwayat-riwayat yang tertolak, seperti kitab Maudhu'at oleh Imam Ibnu Jauzi. Disebutkan tentang riwayat-riwayat yang maudhu'. Begitu juga oleh As-Saghani, oleh Ibnu Qayyim, begitu juga oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah, dan yang lainnya banyak sekali. Disusun hadis yang tidak diterima. Kalau pada zaman sekarang ini, yaitu Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah telah menulis kitab-kitab Sahih Abu Daud, Dhaif Abu Daud, Sahih Tirmidzi, Dhaif Tirmidzi, Sahih Nasa'i, Dhaif Nasa'i, Sahih Sunan Ibnu Majah, Dhaif Sunan Majah, Sahih Al-Mufrad, Dhaif Al-Mufrad, Sahih Mawarid Dham'an, Dhaif Mawarid Dham'an. Banyak sekali ditulis oleh Syekh Al-Albani. Beliau juga punya kitab Silsilah Hadis As-Sahihah. Begitu juga beliau juga punya kitab Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah.
Dan ini jilid. Al-Dhaifah itu 14 jilid, 7.000 hadis. Lagi yang sahihah beliau tulis. Jadi betul-betul dijaga oleh para ulama ahli hadis. Kemudian yang ke-9, terpelihara sunnah dengan penyusunan kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang kriteria penerimaan atau penolakan suatu hadis dari berbagai segi. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Yang ke-10, penyusunan biografi para perawi hadis dengan pembahasan lengkap tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesamaran atau perbedaan atau persamaan dalam nama dan kunyah. Ini diantara ringkasnya 10 jalan atau usaha atau upaya para ulama hadis dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul sunnah ini terpelihara, maka dikatakan sunnah ini wahyu. Sebagaimana Al-Quran terpelihara, maka sunnah pun terpelihara. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil-dalil hujahnya sunnah. Yang pertama, tentang dalil hujahnya sunnah, saya akan sebutkan beberapa poin tentang dalil hujahnya sunnah. Yang pertama tentang dalil hujahnya sunnah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma'sum dari apa-apa yang merusak penyampaian nas. Rasul ma'sum, nggak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang salah atau yang batil, nggak mungkin. Rasul ma'sum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Semua syariat sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang hujahnya as-sunnah. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, yaitu bahwa as-sunnah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, disebutkan Quran, disebutkan juga dengan Al-Hikmah, maknanya as-sunnah. Ini dalil yang kedua tentang hujahnya as-sunnah. Antum lihat di halaman 37 sampai halaman 41. Antum lihat bahwa as-sunnah Allah menyebutkan dengan kata-kata Al-Hikmah. Ini dalil tentang hujahnya as-sunnah. Di halaman 37 antum lihat ayat Ali Imran 164. Enggak semuanya kita baca, kita ambil 1 atau 2 ayat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164. Di buku As-Sunnah antum lihat halaman 37. Allah berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini disebutkan dalam berapa ayat? Ya, makna wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dalam surah Al-Baqarah ayat 129, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah menyebutkan Quran, Allah juga menyebutkan Al-Hikmah. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Antum lihat di halaman 39. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah menyebut kitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, dan Allah menyebut Al-Hikmah. Aku mendengar di negeriku dari para ahli ilmu yang mengerti Al-Quran berkata bahwa Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Ini bisa dilihat dalam kitab beliau Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Kemudian Imam Qatadah